Rajabasa, tepatnya di Desa Alam, Kecamatan Penengahan ya, Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan. Nah, di samping saya ada Bapak atau Kang? biasa dipanggil Kakang sih. Oh, Kakang ya. Kakang siapa, Kang? Kang Jaka Susila. Oh, Kang Jaka Sila. Kalau biasa dipanggil, Kang Jaka. oh, Kang Jaka ya. Nah, Kang Jaka ini salah satu kelompok tani di Desa Waikalam. Saat ini mengelola kawasan hutan lindung dan juga hutan milik ya. Iya. Nah, untuk yang kawasan hutan lindung sendiri, mungkin boleh perkenalan dulu deh, keluarga, anak, istri, atau masih bujangan? Saya udah berkeluarga, Pak. Alhamdulillah. Udah Putra punya istri. berapa? Baru satu. Oh, baru satu, Baru satu. alhamdulillah. Istri baru satu juga. Istri. Itu baru satu tujuh. Iya. Nah, Kang Jaka, Iya. nah untuk kegiatan di kawasan hutan lindung berarti sudah mendapatkan perizinan itu ya? Oh, sudah, perhutanan Pak. saya. Sudah. Itu dari tahun berapa, Kang? Itu dari tahun 2000-an lah, sekitar 2000-an. Nah, dari tahun 2000 sampai sekarang, mungkin Kang Jaka boleh cerita dong apa saja kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Kang Jaka di lahan yang diberikan perizinan perhutanan sosial. Ya, kita kelola lahan hutan tersebut ya dengan baik lah gitu. Kita tanam pohon-pohonan seperti kayak duren, pete, jengkol yang menghasilkan buah. Cuman kan batangnya tidak bisa diambil sama kita. Nggak gitu, boleh Pak. nebang ya? Ya. Terus apa lagi? Selain Terus, itu? Itu kok ada kopi, terus pisang, cabai rawit itu untuk kalau pisang sama cabai rawit itu untuk hasil bulanan, Pak. Oh, hasil bulanan Iya, ya? hasil bulanan. Nah, kalau ada hasil bulanan artinya berarti ini ya sudah menghasilkan ya? Oh, sudah, Pak. Nah, kalau dari tahun 2020, nah dari sisi perhitungan keuangan gimana, Kang, itu? Yang sudah pernah didapatkan nih? Bukan-bukan nggak apa-apa. Ya kalau panen ya enggak nentu sih, Pak. Enggak nentu Iya, ya? enggak nentu. Kalau dari cabenya dulu, dari cabenya yang Kalau paling dari bawah. cabai paling banyak 10 kilo, 20 kilo. Itu per panen? Ya, Dalam satu tahun berapa kali panen? dalam satu tahun itu ya misalkan kita 1 bulan sekali panen itu. 1 bulan sekali. Berarti sebulan itu bisa 10 kilo ya tadi ya? Iya, 10 kilo. Itu lahan berapa ini luasan? Kurang lebih 1 hektar. Oh, 1 hektar 10 kilo ya? Cuman ya namanya kita lahan 1 hektar itu banyak jenis. Oh, banyak tanaman, jenisnya. Pak. Nah, Iya. itu baru cabai ya. Iya. Nah, sekarang jenis apa lagi yang dipanen nih? Pisang. Pisang. Terus apa yang sudah panen lagi? Durian ya? Ya, durian. Kopi. Kalau durian kan musim. Jadi jatuhnya tahunan. Tahunan. Sudah pernah berapa kalau durian? Kalau durian ya semenjak saya mengurus lahan tersebut ya setiap tahun pasti panen. pasti ada. Berapa duit kalau diduitkan? Enggak nentu sih, Pak. Yang tentunya berapa? yang tentunya kalau ini dari Ya, kadang 2 juta. 2 juta. 2 juta. Pas panen ya. Nah, kalau dari kopi sendiri biasanya mungkin dari ini prioritas utama kopi ya? Ya, prioritas yang paling itu utama itu kopi. Soalnya kopi itu kan setiap tahun ada kenaikan harga, Pak. Nah, kopi yang pernah dipanennya dalam setahun berapa, Kang? Pendapatan itu ya. Nah, pendapatan. Kalau pendapatan itu tergantung dari tahap awal, Pak. Pembungaan. Kalau pembungaannya itu maksimal, buahnya pun maksimal, Pak. Yang pernah panen sekali yang paling maksimal pernah dapat berapa dalam sekali panen? 1 ton dapat. 1 ton dapat? Iya. 1 hektar itu Iya. dalam 1 tahun Iya. ya? Dia pas di harga mahal atau di harga ini tuh rendah? Masih murah itu dulu. Kalau sekarang sudah mahal ya? Sekarang udah lumayan. Dari tahun 2020 berarti kurang lebih 4 kali panen ya? Iya, Pak. Untuk ini ya. Nah, Kang Jaka, kopi apa namanya? Untuk dikelola sendiri atau ada yang lain ikut bantu ini dalam 1 hektar itu? Ada sih, ada yang lain ikut bantu juga. Ikut bantu juga ya. Nah, saya Dari pernah. kawan, dari saudara itu. Oh gitu. Jadi waktu panen atau waktu ngolahnya terlibatnya? Waktu panen. Oh, waktu panennya. Jadi nanti dari sekian yang dipanen, hasil yang didapatkan itu termasuk biaya produksi nanti dikeluarkan dari situ ya, termasuk untuk biaya ini. Nah, untuk kopi sendiri, Kang, selain tadi yang dihasilkan dari kopinya sendiri, untuk residunya ya, itu dimanfaatkan nggak? Apa itu, Pak? Kayak kulitnya atau kulitnya. apa ya? Itu kita manfaatkan untuk pupuk organik lagi, Pak. Pupuk organik lagi ya? Itu untuk pupuk apa?
Dari lahan lagi Oh, untuk dari lahan lagi? iya, Oh. sengaja kita taburkan ke tanah-tanah itu supaya humus unsur hara itu kembali pulih. Kembali pulih lagi. Ya, Itu berarti banyak ya yang dihasil diolah lagi atau hanya ya dibiarin dulu nanti biar membusuk baru di ini. biar membusuk dulu, Pak. Biar membusuk dulu. Kita fermentasi dulu. Nah, saya pernah lihat juga tuh ke rumah yang di Iya. seberang jembatan ke Iya, sana iya. itu. Nah, Kang Jaka, mungkin dari perjalanan Kang Jaka ini, sekarang usia berapa, Kang? 30. Oh, 30 ya. Wah, ini masih milenial berarti. Kesan Kang Jaka sendiri untuk bertani ini seperti apa? Ya, ilmu nyata jadi Iya, jadi saya rasa semua orang itu pasti bisa. Bisa ya? Iya. Yang penting ada niat. Ya ada lahan juga, Pak. Oh, ada lahan. Kan lahan sudah ada. Selain ngelola lahan tadi kawasan, ngelola lahan ini juga ya. Ngelola lahan milik juga ya. Iya. Oh, artinya tadi lahan dari kawasan itu ya alhamdulillah ya yang buat tabungan lahan milik. Lahan milik punya berapa hektar? Kalau hektaran mungkin nggak nyampe sih, Pak. Enggak nyampe ya. Nyampe setengah pun nggak nyampe, cuman dia itu bertempat-tempat. Jadi tempatnya itu bukan satu tempat, Pak. Ya. kalau kena air enak, Bang. Iya, jadi ya alhamdulillah ya, cukup Ya. lah gitu ya penghasilannya. Lumayan lah gitu. Cukup. Buat kebutuhan anak istri. Ya, gitu. cukup buat Ya, tabungan, tabungan. umroh, haji gitu ya. Mudah-mudahan. Amin. Baik Kang Jaka, makasih alhamdulillah. Ya, sama-sama. Sobat semesta hijau, sobat pelatihan. Ini pas pelatihan budaya Dewa Tegakan. Mungkin nanti saya akan wawancari beberapa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan berjumpa dengan saudara-saudara kita kelompok tani hutan. Tadi sudah ngobrol dengan Kang Jaka. Ini di samping saya ada manggilnya nih Mas Kang atau gimana? Kakang aja nggak apa-apa. Kakang aja biasa Kakang ya. Kakang Sugandi. Beliau salah satu, saya lihat dari peserta ini salah satu yang usianya paling muda atau muda aja ya? Enggak, muda. Masih ada yang paling muda ya? Muda. Ada yang lebih muda ternyata. Nah, Kang Gandi ini salah satu pemuda namanya petani muda milenial. Nah, Kang Gandi, kalau Kang Gandi sendiri untuk mengelola lahan ini kebagian juga untuk mengelola lahan yang kawasan perhutanan sosial. Iya Pak, benar. Nah, mungkin sebelum nanti ke sana, Kang Gandi perkenalan dulu deh keluarga. Gitu. Nah, enggak kan? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sugandi. Saya yang di Waikalam. Kelahiran dari 2024 bulan Mei 1999, menginjak umur 26 tahun. 26 tahun ya, masih muda Iya. banget. Sudah berkeluarga belum? Alhamdulillah belum Pak. Oh, belum. Waduh, ini. Kapan rencana mau berkeluarga? Secepatnya Pak. Secepatnya ya. Ada ya. Nah, Kang Gandi, lahan tadi juga sempat waktu presentasi Kang Gandi sendiri juga ngelola lahan ya. Iya, Pak, Itu lahan pribadi sama lahan perhutanan sosial. Nah, mungkin boleh cerita deh untuk yang lahan pribadi dulu. Lahan pribadi jenis tanaman apa saja, luasan berapa gitu. Enggak kan? Jadi gini, kalau lahan pribadi biasanya tanam berbagai macam tanaman sih, mulai dari pete, jengkol, kayak tanaman yang lainnya juga seperti jahe, lengkuas, pisang. Karena rencana untuk lahan pribadi kan itu bukan kawasan, jadi kita boleh tanam bebas Pak. Artinya pohon-pohon boleh tebangin, jadi rencana untuk kedepannya kita mau tanam jagung Pak. Oh, tanam jagung. Rencana jagung, kita buka lahan, kita tanam jagung Pak. Cuma emang di sela-sela jagung kita optimalkan untuk tanam pohon pisang Pak. Pohon pisang. Pohon pisang ditanam Nah, Kang Kandi sendiri itu nyangkul ngerjain sendiri ya? sendiri sih Pak. Sendiri ya? Ah, Hebat nih anak muda. karena emang luas lahannya nggak seberapa sih Pak. Oh, nggak seberapa. Berapa ini? Kurang lebih sekitar 3.000 aja sih. 3.000 meter. Nggak nyampe setengah hektar Nggak sampai setengah hektar, tapi itu dikerjain sendiri ya? Ya kalau sebisa mungkin diusahakan sendiri. Kalau emang kita udah tenaganya udah mulai berkurang, kita pakai tenaga orang lain juga. Oh gitu. Ah, Maksudnya nanti kalau misalkan melibatkan orang lain, itu nanti sistemnya apa gimana? Kerja bakti atau maksudnya Ya. nih bareng-bareng ngerjain tanah saya, nanti pas ngerjain tanah orang kita kerjain bareng-bareng juga Oh, atau ngegaji? Ngasih ini upah insentif. gitu. Nah, gimana? Jadi gini Kak, selama saya pegang tanah itu ya Pak, kebetulan memang almarhum orang tua saya udah nggak ada semua. Oh, Udah nggak ada semua. Bapak Ibu meninggal Bapak Ibu ya? udah nggak ada. Jadi emang lahan sebagian saya ngurus itu Pak. Jadi emang kalau untuk lahan pribadi gitu ya Pak, yang bukan rewisasi, artinya gini Pak. Emang kita buka lahan,
emang terus misalkan kalau kita tenaganya kurang, kita bisa butuh bantuan orang dengan upah kita umumnya untuk di sini per hari berapa gitu Pak. Jadi untuk sementara ini kita kelola sendiri, paling kita butuh bantuan dari saudara kita seperti kakak ipar gitu kan. Iya benar, jadi bareng-bareng ya. Kebetulan saya punya kakak ipar 3. Oh gitu. Saya cowok sendiri dari 4 bersaudara Pak. Oh, 4 bersaudara. Jadi Paling bontot berarti. paling bontot. Jadi bareng-bareng Iya. ya. Nah, tadi kan lahan sendiri 3.000 meter persegi ya. Kalau yang untuk perhutanan sosial, Kalau itu kurang lebih paling 1,5 sih Pak. satu setengah hektar. 1,5 enggak, maksudnya bukan 1,5 hektar, artinya 1.500 berapa hektar juga nggak ada. Oh, seperempat hektar ya. Kita kalau di kira-kira gitu ya Pak. Kalau lebar itu sekitar adalah kemungkinan 20. Nah panjangnya itu ada sekitar kayaknya 50 ada. Oh, itu dikerjain sendiri kalau Sendiri itu. itu Pak. Itu tanamannya apa aja kalau yang perhutanan sosial? Yang saya tadi bilang sih Pak kayak sama ya? kayak pohon jati juga ada, kayak pohon cengkeh ada, pohon pala ada, alpukat. Yang di bawah apa, Mas? Yang di bawah tanaman ya itu karena kita juga baru mulai ini Ya, baru dapat ilmunya ya. Jadi rencana emang kita mau tanamin cabe apa gitu kan. Biar maksimal ya, optimal ya lahan di bawah. Maksudnya sebagai petani, maksudnya dari kalangan anak-anak muda ya, dari Kang Kandi sendiri, apa kok bisa gitu, masih muda tapi mau apa nggarap sawah atau garap itu? Iya, jadi gini Pak, dari orang tua dulu juga emang kalau misalkan kita nggak ada skill dari yang lain, artinya kalau kita emang punya niat dan ketekunan yang kuat, artinya di sini juga kita hidup Pak. Iya, iya. Jadi Cukup ya? Cukup aslinya kalau di sini juga. Kalau untuk sendiri mungkin lebih kali ya? Lebih kalau Nanti kalau untuk berkeluarga ya? Makanya pengen cepat berkeluarga. Nah, kalau ini, apa sekarang ya, mungkin dari ngerjain sawah dari kapan itu? Kalau kita nggak sawah, kita kebun. Oh kebun, kebun, maksudnya kita kebun, kita kita ayo kebun gitu, kita kasih tahu caranya gitu kan. Kalau dulu emang kita itu seringnya ngikut-ngikut gitu aja gitu kan, kita nggak ini, tapi secara tidak langsung orang tua itu ngajarin gitu, bagaimana cara bertani yang baik gitu kan. Berarti dari sejak apa namanya? Sejak dini Pak. Sejak ini ya? SMP? Mungkin dari SMP, SD udah mulai. Udah mulai ya. Kalau kerja sendiri dari SMA? Kalau dari kerja sendiri kita udah lulus SMA, Oh, udah lulus orang tua SMA. udah nggak ada waktu lulus, Ya. jadi ya kita usahain ya kita sendiri, kita yang kelola gitu. Nah, Kang Gandhi, sempat kepikiran nggak sih sebenarnya, maksudnya, penghasilan kayaknya enak kerja di kantoran atau kerja ini, sempat kepikiran nggak kayak gitu? Dulu sih sempet, cuma kalau setelah kita tahu ilmunya, kemungkinan kita akan bertani sih. Nah, ilmunya nendang duitnya ya. Iya. Karena kalau emang kita bener-bener ngurus kebun dengan baik dan benar secara optimal gitu, karena hasilnya juga lumayan. Lumayan ya? Lumayan Pak. Ada yang jangka panjang, jangka pendek gitu kan. Kadang tiap bulan ada, kadang tiap tahunnya ada gitu. Sudah pernah dikalkulasi nggak Mas? Cuma alhamdulillah cukup lah gitu kan. Cukup ya, alhamdulillah. Nah, ini Kang Gandhi, maksudnya dari harapan tadi ngelola lahan tani, kemudian tergabung dalam kelompok LPHD, itu harapannya apa? Harapan untuk kedepannya sih emang kita berharap ya terutama kayak ada semacam subsidi tentang bibit apa gitu. Oh, bibit. Agar kita juga maksimal gitu. Kalau bibit-bibit misalkan kan ada juga kita unit satker di bawah kementerian yang suka bagi bibit itu. Iya. Mungkin pernah belum informasi ada bibit gratis gitu? Benar. Sebelumnya udah ada sih Pak. Dari orang tua dulu juga pernah ada dikasih bibit. Mengenalkan ya. Karena dulu kan kalau di daerah kita gitu ya Pak, di apa lahan revitalisasi itu belum ada pala. Cuma alhamdulillah sekarang adanya pala, ekonomi juga mulai terbantu. Mulai terbantu ya. Mungkin dari alpukat juga ada. Sering sih pas yang dapat dari itu juga. Mungkin Kang Gandhi juga tergabung di kelompok tani ya, di ini pengurus LPHD juga atau ini kelompok tani? kelompok tani aja sih. Kelompok tani masih aja. KTH aja. Masih KTH. Nanti bisa lama-lama jadi kader LPHD. Boleh juga. Nah, kalau dari sisi ini, apa peningkatan kapasitas, kemampuan, nah pelatihan, kira-kira pelatihan apa yang dibutuhkan menurut Kang Gandhi, yang dibutuhkan Kang Gandhi sendiri atau kelompok tani, teman-teman Kang Gandhi yang ngelola lahan di sini? Kemungkinan memang kita butuh sosialisasi aja sih Pak. Sosialisasi tentang mengoptimalkan lahan yang ada gitu kan. Karena kalau kita sering sharing-sharing atau sama teman gitu kan, kemungkinan ada masukan atau pendapat gitu yang kita bisa juga
kelola gitu. Kalau misalkan dalam pemasaran gitu butuh nggak misalnya gitu. Kalau masih ada kesulitan nggak untuk pemasaran? Misalkan kalau pemasaran untuk bahan mentahnya mungkin sudah ya. Tapi kalau diversifikasi produknya Kalau untuk produk sih kita baru dikit sih Pak. baru dikit ya. Kalau Berarti misalkan butuh perlu ya itu perlu ya. juga sih. Untuk pemasaran. Karena ada banyak juga kita berbagai pelatihan ya. Iya, Itu. sangat membantu sih Pak pelatihan Sangat ini. membantu ya. Membantu. Baik Kang Gandhi, mudah-mudahan sukses ya. Amin, Nanti amin, lahannya mungkin perizinan bisa nambah tuh. Karena sukses, mungkin Kang Gandhi yang masih muda mungkin lebih ke manajerial gitu ya. Siap. Nanti petani kelompok yang lain bisa ngelola, Kang Gandhi tinggal manage gitu. Wah, Cakep gitu. impian itu Pak. Impian ya. Baik, terima kasih Kang Gandhi atas diskusi kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Amin. sukses ilmu yang kita diskusikan bareng-bareng sharing dengan teman-teman bermanfaat. Baik, sobat semesta mengeja dan sobat pelatihan, ini Kang Gandhi, anak muda, Bapak Ibu sudah tidak ada tapi masih semangatnya luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Gandhi, atur nuhun. Ya. Atur nuhun Kang Gandhi, dah makan. Iya. Ya. Mari Pak. Iya, iya, mangga.